Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, ya, alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita awali dengan meniatkan sebagai ibadah kepada Allah, yaitu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Mengapa sholat itu penting? Bapak bertanya, siapa yang pernah merasa sedih, kecewa, bingung, atau bahkan banyak masalah? Ya, terima kasih atas kejujuran kalian. Nah, ketika kalian sedang sedih, biasanya kalian melakukan apa? Ya, curhat. Yang lain, main HP. Ada yang tidur. Ya, cerita ke teman. Bagus. Semua itu boleh dilakukan. Namun ada satu cara terbaik yang diajarkan Allah untuk menenangkan hati dan menjernihkan pikiran kita, yaitu sholat. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Sesungguhnya dengan sholat mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian sholat, kedua menjelaskan manfaat sholat, dan yang terakhir memahami mengapa sholat menjadi kebutuhan hidup seorang muslim. Ketika semua terasa berat, ada seorang pelajar yang tampak lelah dan banyak masalah. Seperti yang coba anak-anak lihat gambar. Kira-kira menurut kalian, apa yang dia rasakan? Stres, ya, banyak tugas, sedih, bingung. Ya, semua jawaban kalian baik semua. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami masalah. Namun Allah memberikan solusi terbaik, yaitu melalui sholat. Jika kalian sedang mengalami masalah yang berat, apa yang biasanya membuat hati kalian tenang? Coba pikirkan. Ya, simpan jawabannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kesulitan selalu mendirikan sholat. Artinya sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga sarana untuk mendapatkan ketenangan hati. Karena itulah sholat disebut sebagai kebutuhan jiwa. Sholat juga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Ambil pensil kalian, jawab A, B, C atau D seperti yang tertuang dalam gambar. Apa yang bisa kalian lakukan
jika kalian merasa kewalahan. A. Terus memaksakan diri sampai semua selesai. B. Istirahat sejenak, atur ulang prioritas, dan minta bantuan. C. Mengabaikan semuanya dan main gadget terus. D. Curhat ke orang yang dipercaya dan berdoa pada Allah. Silakan pilih. Nanti akan menjadi bahan diskusi kita. Pengertian dan manfaat sholat. Siapa yang tahu apa pengertian sholat? Ya, bagus sekali. Secara sederhana, sholat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun manfaat sholat, menurut kalian apa manfaatnya? Coba, Bapak pengen tahu. Bapak tulis ya. Ya, sholat memiliki banyak manfaat, antara lain betul, mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan hati, melatih disiplin, bagus. Iya, membentuk akhlak, betul. Menjaga kesehatan tubuh, betul. Mencegah perbuatan buruk. Iya, betul. Masya Allah. Anak-anak kalian hari ini sangat aktif. Bapak senang sekali. Kalian berani menyampaikan pendapat. Ya, ingat. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, tolong dicermati pengertian dan manfaat sholat yang anak-anak lihat. Pastikan semuanya aktif. Ya, tidak boleh bercanda. Tidak boleh, semuanya harus melihat ke depan. Ya, baik. Bapak lanjutkan ya. 13 rukun sholat. Tentunya kalian sudah wajib sholat. Di usia yang sekarang 14-15 tahun, sholat sudah harus kalian lakukan secara tepat waktu. Sekarang, walaupun kalian sudah melaksanakannya, Bapak ingin tahu, siapa yang masih ingat rukun sholat yang pertama? Ya, betul, niat, bagus. Kalau yang kedua, takbiratul ihram, Masya Allah ya. Ingat, ada 13 rukun sholat. Baca, pahami setiap rukun sebagaimana gambar yang tertera pada slide. Ya. Rukun sholat adalah bagian yang wajib dilakukan. Jika salah satu rukun ditinggalkan dengan sengaja, maka sholat menjadi tidak sah. Sekarang Bapak akan mengadakan kuis cepat. Siapa yang bisa menyebutkan 3 rukun sholat? Ya, yang di ujung sana. Betul, terima kasih, jawabannya tepat. Alhamdulillah. Tantangan hari ini, hafalkan 13 rukun sholat dan pastikan dapat dipraktekkan dengan khusyuk ketika nanti kita praktek sholat. Yang pertama niat, dan yang terakhir yang ke-13 adalah tertib. Artinya rukun sholat harus dilakukan berurutan dan tidak boleh ditinggalkan salah satunya.
Syarat sah sholat, selain kita sudah memahami rukun sholat, maka ketika kita melakukannya ada syarat-syarat yang harus kita penuhi agar sholat kita tuh sah. Yang pertama, coba lihat, ada 5 hal. Cermati. Yang pertama, berwudu. Apakah wudu kita sudah sempurna? Kedua, pakaian kita harus suci dan menutup aurat. Ya, coba pikirkan apa perbedaan aurat laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, tempat sholat harus suci. Kemudian yang keempat, waktu sholat sudah tiba. Harus tepat. Waktunya sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib dan isya sudah ditentukan waktunya. Dan yang kelima, diri kita bebas dari hadas dan najis. Ketika kita memiliki hadas, ya misalkan berkentut, maka kita harus berwudu kembali. Atau terkena najis, ya kalau najis ringan kita berwudu, kita bersihkan. Tetapi kalau najis berat, maka harus mandi atau ada cara tertentu, misalkan dibersihkan 3 kali dengan menggunakan pasir. Ya, misalkan ketika terkena najis endusan binatang tertentu. Sekarang dari 5 ini tolong dicermati, adakah syarat lain yang harus dipenuhi? Coba pikirkan, nanti 25 menit terakhir kita akan gunakan untuk diskusi dan tanya jawab. Coba dipikirkan, ada yang lain atau tidak? Ya. Semua aktif ya? Ya, pastikan semuanya aktif. Terima kasih ya. Semua mulai dari pertama sampai terakhir, tolong dilakukan catatan-catatan penting. Karena nanti kita akan melakukan tanya jawab dan diskusi. Ya. Sebelum itu kita lakukan, mari kita bermuhasabah atau refleksi ya. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama, sholat itu adalah kewajiban setiap muslim. Sholat itu adalah bagian daripada salah satu rukun Islam yang 5. Dan sholat adalah ibadah pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah di akhirat nanti. Yang kedua, sholat merupakan kebutuhan jiwa agar kita menjadi tenang, pikiran kita jernih. Ya, yang ketiga ya, sholat memberikan ketenangan hati. Kemudian keempat, dengan sholat kita berlatih disiplin dan memiliki akhlak yang baik. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kalau itu belum terjadi, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kita tidak paham makna dari sholat yang kita lakukan. Dan yang kelima, kita hari ini belajar bahwa sholat itu harus dilakukan sesuai dengan rukun-rukunnya, di samping memenuhi syarat sahnya sholat. Baik, anak-anak yang saya banggakan, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tetapi juga oleh kedekatan kita kepada Allah. Jika kalian menjaga sholat, insya Allah, Allah akan menjaga hidup kalian. Allah akan melindungi hidup kita.
Mulai hari ini coba catat pelaksanaan sholat 5 waktu kalian selama 1 minggu. Nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, nanti Bapak akan memberikan waktu istirahat 5 menit untuk dilakukan tanya jawab dan diskusi selama 25 menit, sehingga total pembelajaran kita hari ini 40-45 menit. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.